Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, menurut riwayat yang lain, kalau ulama yang lain, waqala ba'du ahlil Kufah, para ulama yang berada di Kufah, mereka berpendapat bahwasanya la yakunul mahru aqalla min asyarati darahim. Mahar itu, mas kawin itu tidak boleh kurang dari 10 dirham. Tidak boleh kurang dari 10 dirham. Kalau duit itu kalau dikalikan 70.000 berarti 700.000. Jadi mas kawin itu tidak boleh kurang dari 700.000. Inilah beberapa pendapat ulama tentang mahar. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya mahar itu hendaklah berbentuk barang yang ada nilainya, baik nilainya itu di dunia maupun nilainya di akhirat. Baik itu nilainya di dunia maupun nilainya di akhirat. Kalau umpamanya orang itu menjadikan uang sebagai mahar, cuma duitnya itu duit yang sudah lama, umpamanya tahun 70, duit 1 rupiah ataupun duit 10.000 tahun 70 umpamanya. Dia mintanya mahar seperti itu. Kalau sekarang duit yang diterbitkan pada tahun-tahun yang lalu yang sudah lama dibawa ke bank tak laku lagi, tak ada nilainya. Berbeda kalau dinar dibawa kemana-mana tetap laku, walaupun duit dulu. Ini duit kertas saya cakap. Duit kertas yang pada tahun 80 saja, kalau masih ada sekarang ini, diberikan kepada orang bank untuk ditukar, walaupun harganya senilai dengan itu, tak hendak lagi, limitnya dah habis. Nah itulah jadi mas kawin, tak bisa. Nah, karena dia tidak ada nilainya lagi, walaupun cuma 10.000, sama-sama 10.000-nya, tapi duit itu sudah tak laku lagi, maka tidak boleh dijadikan mas kawin, walaupun dia barang, tapi sudah tidak ada nilainya di dunia ini, melainkan hanya untuk pajangan saja, kenangan saja. Ini tidak boleh dijadikan mahar yang seperti itu. Intinya para ulama menyepakatinya mahar itu, mas kawin itu adalah sesuatu yang berharga baik di dunia maupun di akhirat. Kalau umpamanya mahar Al-Quran mau ya kan, mushaf Al-Quran, bagaimana? Itu barang, ada nilainya di dunia, nilainya juga ada di akhirat. Seperangkat alat sholat ada nilainya di dunia, di akhirat juga ada nilainya. Nah itulah yang lebih bagus. Carilah mahar itu yang manfaatnya di dunia ada, di akhirat ada. Seimbangkanlah perkara itu. Jangan kita mahar itu mementingkan untuk dunia. Tapi yang paling mudah, memang mahar itu hanya bersifat keduniawian saja. Yang paling mudah itu mahar yang paling mudah. Yang paling berat adalah mahar ketika seorang calon istri minta mahar tentang bacaan Al-Quran, hafalan Al-Quran. Itu berat. Beratnya apa? Tanggung jawabnya bukan hanya sekedar dunia saja, yang isi di dalamnya itu loh, isi di dalam bacaannya itu loh yang paling berat untuk diterapkan dalam kehidupan. Walaupun boleh, tapi jangan dikira bacaan Al-Quran itu mahar yang ringan. Jangan dikira seperti itu. Itu justru yang paling berat, karena nilainya di dunia kayaknya tidak ada, tapi nanti di akhirat, Masya Allah, nilainya luar biasa. Maka kita sama-samalah pahami perkara-perkara ini, agar generasi-generasi kita yang akan datang, maharnya itu tidak melebihi seperti yang sudah diingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan berlebihan. Karena banyaknya mahar, berlomba-lomba umpamanya. Yang ini 10 juta, yang itu tak ada pula. Sekarang musimnya tak ada 10 juta dong, sekarang dah 30 juta. Berlomba-lomba seperti itu bukan ketakwaan, itu bukan kebaikan di dunia.
Umar telah mengingatkan perkara ini. Maka manfaatkanlah apa yang menjadi sarana untuk mendapatkan ridho Allah, manfaatkan betul-betul untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena pernikahan itu bukan hanya nilainya di dunia saja, bukan. Pernikahan itu adalah nilainya dunia akhirat. Orang yang sudah menikah, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, nilai ibadahnya tidak sama dengan orang yang belum nikah. Kebaikan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah tidak sama dengan orang yang belum menikah. Justru kalau di zaman Nabi ada orang yang sudah wafat istrinya, sudah meninggal dunia istrinya, sesegera mungkin dia mencari ganti. Bahkan ada satu orang sahabat itu belum lagi dikebumikan istrinya sudah menikah lagi. Cuma kalau di tempat awak dibuat macam itu, oi mak, ribut sekampung. Memang tak ngerti. Yang tak ngerti itu sebetulnya orang yang seperti ini, yang zaman kita sekarang ini. Mengapa kok orang-orang dulu itu tidak mau terlewat? Karena 2 rakaat orang yang sudah menikah itu sama dengan 70 rakaat orang yang belum menikah. Lah ketika orang itu sholat, biasanya nilainya 70 rakaat. Yang dikerjakan walaupun 2 rakaat nilainya 70 rakaat. Istrinya meninggal, balik lagi seperti 2 rakaat. Orang itu tak hendak. Di zaman dulu orang tak hendak, nilainya berkurang gitu. Maka dia menikah sebelum istrinya dikebumikan. Nah, itu. Ini memang pemikiran orang-orang terdahulu terhadap pahala-pahala amal yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sudah menikah. Maka kita berusaha sebaik mungkin atas perkara menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya dan kita semua untuk berbuat seperti yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.